Baik, sebelumnya selamat malam. Berjumpa lagi di podcast kita, yaitu penugasan UAS. Perkenalkan, nama saya Rahmat Daniel dari Prodi PAI Fakultas Pendidikan Agama Islam Unmu Ponorogo. Di sini ada Bayu. Untuk perkenalan dahulu mungkin dari Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Daniel ya. Iya. Oke. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Armanda Putra. Saya adalah alumni mahasiswa IAIN Ponorogo yang sekarang mungkin kegiatannya lagi mengajar. Iya. Saya lagi mengajar. Ya mungkin pengalaman saya itu saya pernah mengajar itu di SMP itu sebagai guru PAI. Baik, untuk pertama ya Mas, Ya. untuk peran dan tanggung jawab bagi seorang guru itu bagaimana? Wah, kalau kita membicarakan terkait peran dan tanggung jawab itu, kita sebagai guru itu sangat penting. Karena kita adalah sosok yang mungkin bakal ditiru dan sebagai suri tauladan kita yang akan dicontohkan kepada siswa-siswa yang mungkin menjadi siswa di tempat kita mengajar itu. Baik. Terus selanjutnya nggih, itu pendekatan dan metodologi untuk pembelajaran itu kayak gimana? Pendekatan kayak kita mendekatkan diri kepada siswa-siswa kita, kepada anak didik kita, dan metode-metode apa yang bisa kita ambil supaya murid-murid itu paham, siswa-siswa itu paham. Kalau kita membicarakan terkait pendekatan, pendekatan saya tuh secara emosional. Jadi saya harus mengerti karakter peserta didik itu sendiri. Jadi kita membedakan antara satu dengan yang lainnya karena emang sifat dan ciri-ciri dari anak tersebut itu pasti beda-beda. Jadi kita nggak boleh mensamaratakan seperti itu. Nah, untuk pendekatan nih, kalau untuk apa? Saya tadi metode. Oke, metode ya. Mohon maaf ya. Nggih. Kalau kita ngomong terkait metode itu, saya selalu menggunakan metode permasalahan yang dihadapi sehari-hari gitu. Jadi kita membicarakan pelajaran yang bersangkutan dengan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari gitu. Seperti itu. Mungkin kalau ada ya, kan Masnya ini kan pernah magang ya. Iya. Nah, itu bagaimana sikap Mas ini dalam mengajar siswa dan murid itu bagaimana pengalamannya? Kalau menurut pengalaman saya ya, saya tuh pernah memberikan sebuah pengalaman pribadi kepada siswa agar bisa memotivasi peserta didik tersebut gitu kan. Iya. Terus kita tuh harus memberikan contoh yang baik gitu, terus memberikan pengalaman-pengalaman terkait keseharian kita. Kita tuh harus melakukan kegiatan yang mungkin kita pelajari di bangku perkuliahan ya. Iya. Baik, itu tadi suatu metode ya atau pembelajaran ketika kita itu sudah berhadapan dengan siswa-siswa ya. Mungkin pengalaman-pengalaman itu tersebut yang pengalaman kita yang kita terapkan kepada siswa tersebut. Iya. Untuk pengembangan dan profesional, menurut Mas gimana? Pengembangan serta profesionalitas itu adalah suatu hal yang mungkin harus kami sebagai guru itu harus ibarat kata kita tuh harus fokus sama bidang yang lagi kita terapkan gitu. Jadi kita untuk apa tadi? Pelatihan ya, Mungkin pelatihan itu adalah suatu bentuk inovasi yang mungkin belum kita dapat, mungkin kita pelajari lagi. Karena kan kalau sifatnya itu guru itu kan mungkin masih ada salahnya, masih ada kekeliruan dari cara pembelajarannya gitu. Mungkin dari cara tersebut guru-guru melakukan pelatihan itu untuk mengasah bagaimana kita memberikan terbaik gitu, untuk memberikan
supaya anak itu memberikan hasil yang terbaik gitu. Apakah sebelum itu ada pelatihan atau kolaborasi terhadap guru lain ketika masnya ini mengajar di suatu kelas atau di suatu sekolahan atau pondok? Kalau kalau kolaborasi ya, itu emang sering kami lakukan, karena di suatu sekolah itu pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Jadi kita memberikan uh, kita memberikan seperti gimana ya? Meminta saran gitu kepada guru-guru lain. Oh, bagaimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa dan peserta didik ini. Untuk mungkin pernah ada ikut workshop gitu Workshop ya? antara guru apa bagaimana? Ya, menurut pengalaman mas aja. Kalau workshop itu ya sering kami lakukan, itu sebagai bentuk evaluasi yang kami terapkan gitu. Jadi kalau setiap minggunya itu ada suatu permasalahan yang belum dibereskan, itu kami selalu kan melakukan evaluasi di workshop itu. Jadi nanti ada pemasukan, ada masukan gitu dari guru-guru lain, dan kami juga merasa belum sepenuhnya kami itu melakukan sebuah kesempurnaan gitu. Karena kami tuh tahu dari workshop itu nanti kita bisa mengasah diri kita lagi seperti itu. Baik. Untuk mungkin ada tantangan atau solusi ya, tantangan-tantangan kita mengajar atau solusi bagaimana kita menghadapi suatu realita yang tidak sebenarnya itu seperti apa menurut mas sendiri? Kalau menurut saya tantangan terbesar itu adalah di kitanya sendiri sih. Iya. Bagaimana caranya kita bisa menghadapi anak yang begitu masih belum dewasa Iya. seperti itu, atau masa masa dalam pubertas gitu. Ya tantangan yang terbesar itu ya emang dari kitanya sendiri sih. Bagaimana kita bisa menyikapi tersebut. Kalau untuk solusinya itu tadi kita harus melakukan evaluasi workshop gitu. Terus kita harus melakukan kajian-kajian ulang gitu. Bagaimana kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Kalau kita ngomongin anak gitu, kita tidak bisa menyalahkan 100% itu kepada anaknya. Karena kan ya tugas dari sekolah juga untuk mendidik karakter dari anak tersebut. Baik, mungkin kalau pengalaman ya mas, kalau ada anak yang bandel banget dalam kelas atau dalam kita mengajari ngaji lah, Iya. kita mengajari ngaji, terus ada yang nggak bisa, ada yang susah menghafal, ada yang cepat menghafal, itu bagaimana cara kita? Eh, Kalau menurut saya ya, Iya. kalau ada yang bandel gitu, sebenarnya apa yang menyebabkan mereka bandel? Pertama mungkin mereka mencari perhatian. Nah, mungkin nggak dapat dari orang tuanya, atau kita tanya dulu permasalahannya apa gitu. Kita nggak boleh langsung menghukum. Kita harus tanyakan dulu, kenapa kamu kok bisa melakukan hal tersebut. Mungkin ada permasalahan yang mungkin nggak didapatkan dari keluarganya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kalau untuk yang susah menghafal, kita tuh selalu memberikan kelas-kelas tertentu seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara pinter sama yang mohon maaf ya kurang pinter gitu. Jadi yang kurang pinter mungkin kita memberikan metode-metode yang lain. Kita tidak boleh memberikan metode kepada siswa yang cepat menghafal, tapi kita memberikan metode tersebut dengan sama gitu kepada murid yang mungkin lemah gitu untuk pengingatannya. Jadi seperti itu. Harus memberikan ekstra kepada siswa yang mungkin kurang bisa menghafal untuk daya ingatnya. Mungkin di era sekarang ya, di era globalisasi, di era teknologi serba canggih, mungkin kalau pengaruhnya itu cara menanganinya ya kan, banyak anak-anak sekarang itu sudah main handphone ya, Iya. sudah main teknologi, sudah main game terutamanya itu. Bagaimana cara kita mendidik anak tersebut supaya apa yang kita hasilkan atau kita ajarkan itu dapat tertangkap? Kan banyak ya orang-orang, anak-anak sekarang kecanduan HP kayak gitu. Gimana? Oke. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu tantangan terbesar bagi guru dan juga orang tua. Karena
tidak sepenuhnya guru itu bisa memantau keseharian siswa. Jadi mungkin siswa kalau di sekolah mungkin tidak menggunakan handphone dan media sosial, tapi lebih ke perhatian orang tuanya. Jadi kita harus memberikan uh, arahan kepada orang-orang tua itu agar bisa seperti apa ya, bisa memperhatikan anaknya dalam penggunaan media sosial. Jadi kayak ada sistem berkala gitu, pengecekan berkala, apalagi sekarang udah ada sistem yang kelola orang tua, jadi Iya. bisa mematikan perangkat dari anak tersebut gitu. Jadi kami tegaskan bahwasanya itu adalah tugas guru dan orang tua, dan lebih ekstra ke orang tua. Baik. Untuk selanjutnya itu ada dampak dan evaluasi mungkin dari pembelajaran tersebut, dari yang kita bahas dari tadi sampai sekarang itu dampak dampak negatif dan dampak positifnya itu seperti apa? Kalau mengenai dampak negatif terkait pembelajaran itu, mungkin banyak hal yang sering kita ketemui, bahwasanya ada anak yang merasa tidak puas dengan cara pembelajarannya, cara guru menyampaikannya. Mungkin itu adalah kesalahan dari gurunya. Terus untuk dampak positifnya itu ya kemungkinan mereka bisa mengambil atau menyaring hal-hal yang baik mungkin bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi semakin kita tekankan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi keseharian, maka siswa tersebut bisa berpikir secara luas gitu, secara kritis gitu. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah suatu rangkaian ya atau metode atau pengalaman dari Mas Bayu ya, Ya, dari Mas Bayu tentang gimana suatu pendidik atau guru mengajari atau memahami siswanya di dalam kelas gitu, seperti itu ya. ya seperti itu. Untuk part terakhir nih ya, langsung saja soalnya keburu malam ya ini Ya. ya. Untuk penutupnya itu pesan untuk calon guru di era sekarang gitu. Kalau untuk pesan ya, ini pesannya bukan untuk semua, ya mungkin untuk semua ya, untuk diri saya sendiri, mungkin untuk Iya, Mas Daniel. Sebenarnya itu simpel aja sih Mas. Kalau untuk pesannya itu kita harus menganggap kalau menjadi guru itu adalah ibadah, iya. dimana ibadah tersebut yang bisa membawa kita kelak menjadi pertanggungjawaban kita di yaumil akhir nanti ya. Semoga kita menjadi guru itu aladang amal kita. Jadi ya apa yang kita ajarkan itu baik, semoga berbuah hasil yang baik juga seperti itu. Jadi jangan menganggap guru itu adalah pekerjaan, tapi anggaplah menjadi guru itu adalah sebuah ibadah Baik, seperti itu. untuk harapan dan aspirasi peserta didik atau guru itu tadi bagaimana menurut Mas sendiri? Harapan ke peserta didik. Kalau untuk harapannya eh, bisa mengambil nilai-nilai baik dari apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dicontohkan oleh guru. Jadi eh, jadi semua yang diharapkan guru itu sama, agar siswa tersebut bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, yang mempunyai akhlak yang mulia gitu. Semoga ya seperti itu yang saya Iya, harapkan. iya, iya. Pasti Baik. semua guru pasti berharap seperti itu. Iya, baik, mungkin cukup sekian podcast dari kami ya kan. Ya, Ini suatu pembelajaran, semoga teman-teman atau saudara-saudara atau semua orang yang melihat YouTube ini atau channel ini ya ya, bisa mencontoh atau mengambil mengambil hikmah tersendiri dari saudara Bayu sendiri. Untuk sekian dan terima kasih, bila ada salahnya itu datangnya dari saya dan dari Syaiton, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Masnya monggo cukup, penutupan cukup, penutupannya gimana? Cukup. 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 Baik,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.